Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqala warrahman wa qudusul ba'ithul muqtadir Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin jamaah pengajian rutin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu masih membahas sifat-sifat wajib bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa ammal ilmu bahwa sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala tata'allaqu bisyai'i ala wajil ihatati bihi ala ma huwa bihi duna sabqi khafa'in. Wa ammal ilmu adapun ilmu bahwa maka sifat ilmu itu adalah sifatun, satu sifat wujudiyatun yang bangsa ada. Jadi bukan hanya sebutan tapi ada. Qadimatun yang qadim artinya tanpa ada permulaan. Qaimatun yang menetap bidatihi ta'ala, bidatnya Allah ta'ala. Tata'allaku yang bergantung, yang ta'alluq bisyai'i dengan segala perkara ala wajil ihatoti ala wajil ihatoti di atas atau dengan meliputi bihi terhadap syai' ala ma huwa bihi duna sabqi khafa'in, tanpa didahului dengan ketidaktahuan. Wa muradu yang dimaksud bisyai'i dengan syai' itu, sesuatu itu, ma yasmulu al wajibati, segala sesuatu yang berkaitan dengan yang wajib menurut akal, wa mustahilati, dan yang mustahil, wal jaijati, dan yang menang. Kulliyatiha, globalnya syai', wa juz'iyatiha, dan jujudnya syai', ijmalan baik secara garis besar, wa tafsilan dan secara perinci. Nah, sifat selanjutnya yang wajib diketahui itu adalah sifat ilmu. Qudrat, iradat, ilmu. Nah, apa objeknya sifat ilmu? Nah, apa sifat ilmu itu? Sifatun qadimatun. Jadi sifat ilmu itu termasuk sifat ma'ani. Artinya sifat ma'ani itu sifat yang nempel di dat. Sifat ma'ani itu sifat yang nempel di dat. Sifatun wujudiyatun.
Sifat yang ada, artinya ada itu ya berwujud. Kalau kita dibuka hijab oleh Allah, jadi bukan hanya istilah. Jadi yang dimaksud wujud itu bukan hanya istilah. Kalau kita dibuka hijab oleh Allah, maka kita bisa melihat sifat ilmunya Allah. Jadi sifatun wujudiyatun qadimatun, yang tanpa ada permulaan, yang qadim. Qaimatun bidatihi ta'ala, yang netap, yang ada di zat Allah. Jadi sifat ma'ani itu semuanya begitu. Qadimatun, qaimatun bidatihi ta'ala. Menetap. Artinya apa? Artinya sifat ini bukan Allah. Hanya nempel, hanya ada di zat Allah. Saya ulang-ulang, hitam ini bukan mik, hanya nempel di mik. Jadi warna hitam kan bukan mik, tapi nempel di mik. Jadi warna hitam itu bukan mik, hanya nempel di mik. Nah, sifat ilmu itu sifat yang nempel di zat Allah, tapi lain Allah. Sifat yang nempel di zat Allah. Yang mengobjek terhadap segala sesuatu, seluruhnya segala sesuatu asya, baik yang wajib adanya seperti zat Allah dan sifat Allah, atau yang mustahil adanya seperti lawannya sifat Allah, atau yang jaiz adanya, semuanya terkungkung, semuanya bisa di cover oleh sifat ilmunya Allah. Artinya semuanya bisa diketahui oleh sifat ilmunya Allah. Ala wajil ihatoti, jadi sifat Allah ilmunya Allah itu ihatoh. Ihatoh itu artinya meliputi. Jadi tidak ada satupun, karena ihatoh itu meliputi, mengurung, sehingga tidak ada satupun di alam ini, baik alam yang manapun, yang luput dari pengetahuan Allah. Tidak ada satupun apapun di semesta ini, di alam ini, alam apapun yang luput dari pengetahuan Allah. Azalan, dari azali sampai nanti. Wa ya'lamu, dan mengetahui dengan sifat ilmu ini, wa ya'lamu, dan mengetahui Allah al-asya terhadap segala sesuatu. Azalan, dari azali, ala ma huwa alaihi, ala ma hiya alaihi, sesuai dengan kondisinya saat itu. Wa kaunaha wujidat fil madi, dan Allah mengetahui bahwa perkara ini akan ada di masa yang akan datang, atau telah diadakan di masa yang lalu, atau tujadu fil istiqbali, atau akan ada di masa yang akan datang. Jadi dengan ilmu Allah ini, Allah mengetahui terhadap segala sesuatu, begitu aja simpelnya. Semut hitam ada di atas batu hitam,
di tengah malam yang gelap gulita bisa diketahui oleh Allah, sehingga tidak ada satupun apapun yang luput, yang samar dari Allah, yang tersembunyi dari Allah, tidak ada. Nah, ilmunya Allah itu ala wajil ihatoh. Ala wajil ihatoh itu artinya ilmunya Allah itu menyasar, mengobjek terhadap semuanya. Satu ilmu Allah itu bisa mengetahui semuanya. Ilmunya Allah itu bukan hanya mengetahui suara, bunyi suara, tetapi mengetahui rupa suara. Kata ihatoh. Ilmunya Allah itu bukan hanya mengetahui rupanya warna, tetapi mengetahui rasanya warna. Ya ihatoh gitu. Jadi menyeluruh. Nah, ilmu kita itu henteu ihatoh, henteu meliputi. Sehebat-hebatnya manusia, pasti ada yang tidak diketahuinya. Tidak mungkin ada makhluk apapun yang mengetahui seluruhnya sampai sedetik-detiknya terhadap segala sesuatu, mustahil. Sepintar apapun manusia, jadi makhluk terpintar itu ya manusia. Makhluk paling pintar itu ya manusia. Ini dibuktikan apa? Dibuktikan ketika Allah memerintahkan kepada malaikat ambihum bi asmaihim. Ketika malaikat diperintahkan untuk menyebutkan nama-nama makhluk Allah, namanya makhluk Allah, malaikat jawabnya la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat menyerah. Tapi ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, Nabi Adam mampu menyebutkan semuanya, falamma amba'ahum bi asmaihim, dan seterusnya. Nah, ini membuktikan bahwa spesies makhluk manusia itu lebih cerdas daripada makhluk apapun. Sebenarnya. Tetapi kadangkala kecerdasan itu tidak disadari oleh manusia itu sendiri, sehingga kita lebih mempercayakan pengetahuan kita itu terhadap yang lain. Nah, padahal kalau kecerdasan, kemampuan, pengetahuan manusia ini dioptimalkan, maka kita bisa mengetahui apapun. Nah, tapi sehebat apapun ilmunya manusia, pasti tidak meliputi, tidak mengcover terhadap seluruh objek pengetahuan. Pasti ada objek-objek pengetahuan, maklumat yang tidak bisa diketahuinya. Nah, sekarang kan lagi rame apa kecerdasan buatan. Dalam bahasa Inggrisnya disingkat apa? AI. Apa artificial intelligence apa singkatannya? Kecerdasan buatan. Jadi di WA kita ini kita bisa bertanya apapun, tapi jawabannya ngaco. Nah, ini pada kecerdasan. Jadi sehebat-hebatnya kecerdasan buatan, ya buatan. Tidak akan melebihi, tidak akan lebih cerdas dari pembuatnya. Pun begitu makhluk secerdas-cerdasnya makhluk itu tidak akan lebih cerdas dari pembuat kecerdasan itu. Yaitu Allah.
Nah. Nah, ilmunya kita ini, ilmu makhluk ini penuh keterbatasan. Makanya di ayat tadi, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tidak ada pengetahuan bagi kita semua kecuali apa yang telah diberikan oleh Allah. Jadi kita bisa tahu itu karena kita diberitahu Allah. Apa yang tidak diberitahu Allah pasti kita tidak tahu. Nah, ilmunya Allah itu tanpa didahului dengan tidak tahu. Ilmunya Allah itu tidak didahului dengan tidak tahu. Sekali lagi. Kalau manusia, makhluk itu tidak ada yang ujug-ujug tahu, tidak ada. Ujug-ujug tahu itu tidak ada. Pasti sebelum tahu itu dia akan mengalami tidak tahu. Jadi sebelum tahu itu tidak tahu dulu. Setelah tahu maka tidak tahunya jadi tidak ada. Nah, pengetahuan Allah, ilmunya Allah itu tidak didahului dengan ketidaktahuan. Jadi Allah tahu dari zaman azali terhadap segala sesuatu yang sedang, akan, dan telah terjadi. Di zaman ajalina, dari ajalina. Ajali itu apa? Ajali itu bukan zaman sebenarnya ya. Kondisi di mana hanya ada Allah, belum ada apa-apa. Jadi ajali itu kondisi di mana hanya ada Allah, belum ada apa-apa. Itu ajali namanya. Nah, sejak ajalinya Allah itu tahu akan imannya seorang mukmin atau akan kupurnya seorang kafir. Allah itu tahu. Allah tahu tidak akan imannya Abu Jahal. Allah tahu tidak akan masuk surganya Barsiso. Allah tahu tidak akan bersujudnya iblis. Nah, pengetahuan Allah itu tanpa didahului dengan ketidaktahuan dan meliputi. Jadi meliputi itu Allah tahu terhadap satu objek pengetahuan dari berbagai sudut apapun. Dengan ilmu itu dengan satu alat pengetahuan, dengan satu ilmu, yaitu sifat ilmunya Allah. Dan saya sering saya sering ceritakan bahwa objek pengetahuan atau yang di dalam bahasa Arab disebut maklumat. Maklumat itu kan ada dua garis besarnya. Ada yang hisian, ada gair hisi. Ada maklumat, objek pengetahuan yang bisa terdeteksi dengan indera. Ada objek pengetahuan yang tidak bisa deteksi dengan indera. Nah, objek pengetahuan itu kemudian juga ada yang doruriun, ada yang naduriun. Nadoriun. Objek yang doruriun itu objek pengetahuan yang tidak memerlukan pikiran, tidak perlu dipikir. Panas, dingin, asin, manis, itu kan tidak perlu dipikir. Ketika kita cicipi, terasa ini asin, ini pahit. Jadi otak itu tidak mesti bekerja ekstra keras. Langsung sensor ngedeteksi, oh iya manis, langsung mengetahui iya manis, ini asam, ini pahit. Itu daruri namanya. Gerngariung gitu dari kejauhan ada bau,
ieu saha anu meuleum peda. Nah urang nyaho objek wayah kieu meuleum peda ya. Hidung kita langsung mendeteksi dan otak kita langsung tahu bahwa yang dibakar itu peda. Lain mobil anu dibeuleum tapi peda eta mah. Padahal mata tidak melihat. Nah itu doruri. Artinya tanpa perlu berpikir. Beda orang mengetahui matematika, mengetahui iya opat pangkat kosong teh sabarahanya. Opat pangkat kosong. Kan kudu dihitung heula. Lamun 4 pangkat 2 atau 4 kali 4, lamun 4 pangkat kosong 4 kali sabaraha pan. Wah dihitung. Nah itu perlu dipikir. Nah itu nadori begitu ngaran. Nah baik doruri maupun naduri di dalam ilmunya Allah itu ala wajil ihatoh. Ilmu pengetahuan Allah itu mengcover terhadap seluruh objek pengetahuan dengan satu ilmu. Tidak dengan beda-beda ilmu. Mohon maafin agak. Wadidul ilmi. Adapun lawannya sifat ilmu itu al jahlu adalah bodoh. Wama dan segala sesuatu bimaknahu di dalam makna bodoh, bimaklumin terhadap objek pengetahuan. Bimaklumima terhadap objek pengetahuan apapun. Kadoni wasyaki seperti ragu, wawahmi seperti praduga. Wagoplati wanisyati wasahwi. Wanisyani wasahwi seperti goplah lupa nisyan sahwu. Nisyan sahwu goplah lupa. Nah ada nisyan ada goplah di dalam bahasa Indonesia itu maknanya tetap lupa. Dalam bahasa Arab itu bahkan ada 3 maknanya. Goplah, nisyan, sahwu. Dalam bahasa kita itu ya maknanya poho, lupa, lali dalam bahasa Jawa. Nah tapi dalam bahasa Arab ada beda antara goplah dengan nisyan. Nisyan itu adalah lupa, kondisi lupa yang apabila diingatkan sedikit saja langsung ingat, yaitu nisyan. Al insan mahallul khata wan nisyan. Jadi lupa yang ketika diberi ingat, diberi kisi-kisi, diingatkan langsung ingat. Sedikit langsung ingat. Beda dengan goplah. Goplah itu walaupun sudah diingatkan, lebang poho teh ingat. Eta goplah. Nah goplah teh lamun di bahasa sehari-hari mah jadi gapleh. Jadi ai gapleh mah poho jelema nu keur gapleh mah nyaho subuh we. Wah cenah ieu mah gapleh nage bari dikir ka Gusti Allah. Bohong. Nah moal aya yang ngarage poho boro-boro ka Gusti Allah ke pemajikan kita inget. Di posrona atawa di mana ayo we begadang gapleh teu inget. Eta. Nah jadi al-goplatu nah semua sifat ini baik lupa, baik nisyan ataupun goflah tidak mungkin nempel pada dat Allah. Jadi Allah itu moal poho, moal. Nah, urang ya doa teh can diijabah wae moal kitu Allah teh pohon, da moal. Jadi Allah mah moal poho karena doa urang. Jadi entau nyangka Allah bakal poho moal. Nah ini ilmu. Nah ilmu itu merupakan unsur penting di dalam di dalam kehidupan. Ya Allah memiliki ilmu, kita juga makhluk dititipi oleh Allah memiliki sifat ilmu. Urang oge boga ilmu.
Ngan ilmu Allah itu ihatoh, tidak terbatas. Ilmu kita itu terbatas, penuh keterbatasan. Jadi sehebat apapun, sebanyak apapun pengetahuan kita, tetap penuh keterbatasan. Tidak bisa satu ilmu itu dengan satu ilmu kita mengetahui objek ilmu yang lain. Contoh, tidak bisa dengan pendengaran itu mengetahui objek penglihatan. Pendengaran itu objeknya apa? Pendengaran itu objeknya ya suara. Penglihatan objeknya apa? Wujud. Sehingga tidak bisa alat pendengaran kita itu mengetahui wujud. Sebaliknya mata itu tidak bisa mengetahui suara. Sekeras apapun suara, mata tidak akan mampu melihatnya karena terbatas. Jadi pengetahuan mata itu hanya mampu karena wujud. Berem, koneng, hidung, bodas, jangkung, penek, bulet, kotak. Nah, itu wujud. Tidak bisa mengetahui manis, pahit, asin. Tidak bisa. Kalau ditanya seperti bagaimana rupanya manis, rupanya asin, rupanya pahit, nah, mata kita tidak akan mungkin bisa mendefinisikan. Kalau ditanya, karena rupa itu hanya bisa diketahui dengan mata, sedangkan dengan objek penglihatan, alat penglihat. Ya, urang mah mata, alat penglihatan urang mah alat penglihatan. Nah, alat penglihatan kita itu tidak mampu mendeteksi rasa, tidak mampu. Telinga pun atau alat pendengaran kita itu hanya mampu mendeteksi suara, tidak mampu mendeteksi rasa. Minggu, sudah 1 minggu, suara kuping kita teh budeg, mepeng, bahasa Sunda nama mepeng. Jadi pendengaran teh jadi kurang jelas. Datang ke dokter THT, dok saya mau diperiksa ini telinga saya nih, udah 1 minggu nih, mepeng begini, mepeng teh naon atulah bahasa Indonesia nya mepeng lah. Pokoknya nama teu enak lah kalau dipariksa. Eta dipariksa ku dokter teh nyawe. Dipariksa teh tai ceuli geus pinuh. Tai ceuli. Kotoran kuping. Jadi walaupun disebut tai, tetapi henteu najis kade. Ya. Jadi henteu sakabeh tai najis, henteu. Tai ceuli henteu najis. Tai minyak henteu najis. Jadi ini mah tai teh ya hanya jadi istilah saja sebetulnya, bukan kotoran tai seperti tai burung atau tai ayam, tai itu. Jadi entong disangkakan bisa disangka tai ceuli najis itu. Wah bener kotoran kuping atau tai ceuli bahasa Sunda mah. Wah udah penuh, udah mengeras. Wah ku dokter teh dikorek gitu, dikeluarin. Wah udah banyak lah pokoknya. Bisa minggu padahal teh. Cenah cek nu geus ngasaan tai ceuli teh pahit. Cenah coba letak. Urang kieu tuluy letak coba pahit, asin, amis. Cek nu geus ngasaan pahit. Tapi na ceuli mah eta geus saminggu cicing di dinya teu pernah ngasaeun pahit cicing we. Sugan cek ceuli teh ieu aing pahit ieu tai ceuli teu cicing we. Karena dia tidak mampu mendeteksi rasa. Asongkeun saeutik urang teh korek-korek letakeun we kana letah. Jadi entong saminggu. Jangan seminggu hari begitu, pada waktu itu pun otomatis langsung. Kemudian apa? Objek alat pengetahuan kita itu, indera itu diantaranya alat peraba. Kulit meraba. Urang teningali tapi bisa ngarasakeun, ngaragap. Oh, ieu seuneu, tahu panas. Oh, ieu mah es, dingin. Sasalaman, oh ieu mah sasalaman jeung nini-nini. Oh, ieu mah salaman jeung gadis. Bisa nyaho walaupun teningali. Diragap teh oh ieu mah kulit nini-nini. Karasa kurang geus
geus keriput lanyed ya mah oh mah gadis keneh parawan keneh masih mulus ya padahal teu ningali urang padahal kita tidak melihat tapi alat-alat sensor anu yang ada di kulit kita ya alat sensor yang ada di kulit kita otomatis refleks jadi begitu menyentuh api panas langsung mujat sensor. Tuh, jadi tidak bisa dengan satu ilmu kita itu mengetahui seluruhnya. Pasti beda-beda. Untuk mengetahui pendengaran suara ayat pendengaran, untuk mengetahui rupa ada mata, ada penglihatan, mengetahui rasa ada alat pengecap, ada lidah. Itu bisa seluruhnya diketahui. Nah, ilmu Allah itu ihatoh. Ihatoh itu meliputi terhadap seluruh objek pengetahuan. Jadi Allah mengetahui rasa, mengetahui rupa, mengetahui suara dengan satu ilmu. Ku ilmu eta, ente beda-beda jika urang. Ente beda-beda. Dan pengetahuan Allah itu tanpa didahului dengan tidak tahu. Jadi tidak bisa dinyatakan tiiraha Allah nyaho. Nah, tidak akan ada pertanyaan sejak kapan Allah tahu. Karena ilmuna Allah mate didahului dengan tidak tahu. Jadi qadim. Tidak bisa dinyatakan dengan tiiraha. Wadidul ilmi itu al-jahlu, nggak bodoh dan apa-apa yang ada di dalam makna bodoh. Nah manusia pun aya nu bodoh jadi ya manusia teh aya opat aya 3 lah. Nu kahiji aya nu nyaho al ilmu alimun rajulun alimun. Ada orang yang tahu berilmu tetapi la yadri annahu alimun. La ya'lamu annahu alim tetapi dia tidak sadar bahwa dia itu tahu. Yang kedua rajulun alimun wa ya'lamu annahu alimun. Yang kedua ada orang itu tahu dan dia tahu bahwa dia itu tahu. Yang ketiga 4 berarti yang ketiga itu rajulun jahilun. Ada orang bodoh tapi la ya'lamu annahu jahilun. Tapi dia tidak tahu bahwa dia itu bodoh. Jadi nu kitu disebutna bahasa Sunda mah bodoh katotoloyo. Nah, seperti mana? Seperti meta aya dina WA. Jadi ngarasa pinter we. Ditanya kusim kuring ditanya, "Halo meta," tanya. Apa yang dimaksud dengan celom giriwil gitu. Eta ngajawabna sakaingat sok jawab. Jadi dia tidak tahu tetapi dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Tak banyak Ustadz medsos. Jadi naon semua pertanyaan dijawab. Jadi kalakuan Ustadz medsos seperti meta anu aya dina WA. Percis. Jadi dia sebenarnya tidak tahu tetapi dia tidak sadar bahwa dirinya tidak tahu asa tahu sehingga pertanyaan yang sebetulnya dia tidak tahu dijawab. Akhirnya ngaco jawabanana. Ya banyak kan kita mendengar aya ustad, banyak jamaahna kiai. Kiai haji disebutna. Tuh. Bahwa dia menyebutkan bahwa al-qari'ah itu maknanya bukan hari kiamat. Al-qari'ah mah cenah al-qari'ah mah maknana teh yang membaca. Perempuan tukang baca itu al-qari'ah. Berarti tara maca Quran kanyahoan teh bisa ngabedakeun hamzah jeung ain. Ya berarti tak pernah baca Quran orang itu. Dan dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Karena geus kagok loba jamaah. Makanya saya kepada siapapun santri-santri saya itu
menyarankan ngaji we heula. Jadi entong wakah yang buru-buru jadi ustad, penuhin dulu pengetahuan. Geus ilmuna pinuh, rek jadi ustad rek henteu kumangke. Jadi orang kita anak kita masantren entong diniatkan supaya jadi kiai atau jadi ustad jadi naon. Tapi naon niatkan supaya penuh pengetahuan ilmuna. Otakna pinuh ku ilmu, hatena pinuh ku iman. Cukup sakitu hirup mah. Hidup itu bekal hidup itu cukup. Ilmu pengetahuan anak cukup, hatena pinuh ku keyakinan ka Gusti Allah. Cukup. Jangan sampai ya seperti banyak ustadz sekarang ilmu teu sabaraha, tetapi karena dia pandai bicara kemudian jadi kiai, jadi ustadz, banyak yang manggil, banyak yang ngondang, padahal teu boga ilmu dan tidak mau belajar. Orang yang tidak banyak ilmu juga kalau mau belajar mah gak apa-apa, akan masuk ke dalam kelompok keempat, warajulun jahilun wa ya'lamu annahu jahilun. Ada seorang yang bodoh tetapi dia sadar bahwa dirinya bodoh, maka bahasa Sunda disebut bodoh alewoh. Dia sadar bahwa dirinya bodoh sehingga daek tatanya. Dia sadar bahwa dirinya tidak tahu maka daek ngaji. Kajian geus jadi ustad, kajian geus jadi kiai, kajian geus jadi ajengan, teu meunang eureun ngaji. Ini pesan saya kepada siapapun, kita itu tidak boleh berhenti ngaji, belajar. Karena naon? Karena anu dijamin masuk surga secara gampang teh ya orang yang mencari ilmu. Bahkan orang yang dianggap ketika orang yang mencari ilmu meninggal itu hukumnya mati syahid. Syahid. Bahkan orang yang diberi garansi akan diampuni seluruh dosanya itu hanya pencari ilmu. Man salaka tariqon ya tamisu bihi ilman gupirolahu qabla ayah tua. Barang siapa yang melangkahkan kakinya dengan niat mencari ilmu, memeh ngalengkah geus diampura dosana tah. Tak jaminan eukeur kiai mah teu boga jaminan. Tidak ada hadis barang siapa yang mengajarkan ilmu maka akan diampuni dosana eueuh. Anu diajarna santrina nu boga jaminan teh. Bahkan malaikat ini malaikat pun sampai menaruh sayapnya di muka bumi ini supaya terinjak oleh orang yang mau mencari ilmu. Lain hayang ditincak ku kiai na lain, tapi hayang diinjak ke orang yang mencari ilmu na. Jadi hebatna. Jadi anu mencari ilmu mah semoga jaminan. Ke urang keur nyiar, keur ngaji, keur taklim kieu, keur ngaji, keur tolabul ilmi, keur nyiar ilmu maut syahid dah dijamin. Ya jamaahna kumaha musim kuringna encan puguh sim kuringna mah. Jadi untungan jamaahna, untungan anu nyiar ilmuna daripada anu ngajarna ge. Nu nyiar ilmuna mah cicing di dieu pan dina daliana ge. Sahaja mah anu hadir di majelis ilmu tanpa mawa pulpen, tanpa mawa kitab teu maca sahurup-hurup acan pan kitu. Teu maca sahurup ukur kieu we. Ya. Teu mawa kitab, teu maca, teu mawa pulpen, teu nulis sakalimat-kalimat acan. Ya. Maka geus boga surga jaminanana tah. Anu ngajarna boga surga, dijamin surga teu. Soalnya motivasi anu ngajar mah rupa-rupa. Lamun menang pahala teh lamun ikhlas nu ngajar mah. Ai karena amplop daek ngajar, tapi karena dibayar teh dibayar mah aing mah daek datang teh dibayar mah tupan ai motivasi anu ngajar mah bisa beda-beda. Tapi beda jeung motivasi anu datang anu ngaji. Ngaji mah matak ngaji ge ngarasa butuh kana ilmu. Ya. Ngarasa hayang. Lain karena opieun da teu dibere opieunana ge. Ngan saaya-aya. Beda jeung ngaji anu eta. Deuh nya watak kita kudu sing rajin. Ngaji teh komo di dieu mah dekat pasantren aya Al Muslih. Tiap malam Jumat ngaji kitab, bawa kitabna kelek bae henteu bisa maca kitabna ge, mawa kitab
kerja di saksi ke di akhirat urang. Kajian dibukakeun bungkul urang bukakeun tuna pulpen di dieu teueun kana tarang rek ke sare kan gitu. Kan metode nunutan ngaji komo dihareup bagian dihareup teh tuna pulpen di dieu teukeun di tarang sare rek ieu jiga nuker ngabandungan. Pada hati bra. Kajian ukur kitu ge teh nanaon. Supaya jadi saksi di akhirat. Engke teh itu nyaksian kitab teh oh bener Gusti jalma eta teh ngaji abdi saksina. Supaya jadi saksi. Bae teu bisa cenah maca kitabna kajeun. Teu kudu bisa sarerea maca kitab teu kudu. Nah, ngaji teh penting. Nah dan hanya ilmu anu dibikeun ku Allah teu dibatas. Rizki berupa ilmu itu dibikeun ku Allah ka jama teu dibatas. Semakin lila, semakin loba, semakin rajin orang mencari maka akan semakin banyak. Beda dengan duit, beda dengan harta. Rizki berupa harta, rizki berupa ajal, umur, geus dibatas ku Gusti Allah eta. Kalau hari ini kita dibatas ku Allah menang duit 100.000, kalau ini kita ngitung rizki orang omongkan supaya gampang duit teh contohna. Karena orang makan sebagian besar kita menganggap rizki kita dengan ukur karena duit. Jadi lamun teu boga duit teh seakan-akan teu boga rizki urang mah. Jadi lamun orang kalau kita dibatas hari ini, soalnya teh geus dibatas kamu itu hari ini hanya akan diberi uang 100.000 umpamana. Walaupun kita mencari timimiti subuh nepikeun ka subuh deui geus moal nambahan rupiah pun. Sakitu we. Kita tidak akan menambah 1 rupiah pun. Begitupun umur. Kalau geus dibatas ku Allah bahwa usia kita itu hanya di 80 tahun, leuwih 1 menit moal nambahan sadetik-detik acan. Walaupun orang berobat atau pakai sarana medis secanggih apapun, moal. Nah beda ilmu. Ilmu itu ku Allah tadi batas. Semakin kita orang banyak mencari maka semakin banyak. Jadi saloba-lobana. Jadi lamun poe ieu jadi ku Allah teh teu dibere limit, teu dibere batas. Henteu sugan maneh mah poe ieu hanya ngan ukur dibere pengetahuan teh 3 siki henteu. Sok we erek poe ieu erek di bawah 10, 12 erek nepikeun ka wareg sugan. Karena Allah tahu pencari ilmu itu tidak akan puas selamana. Jelema anu nyiar ilmu mah moal aya puasna. Pasti ngarasa kurang. Pasti ngarasa kurang. Kurang nyaho ilmu ieu. Sekarang kita tahu ilmu ini. Ilmu ini sekarang serasa hebat. Besok mah geus tinggalin zaman ta ilmu teh geus berlaku. Pengetahuan itu akan terus berkembang. Ilmu itu akan terus sehingga ilmu objek pengetahuan itu karena objek pengetahuan terus berubah, maka ilmunya pun harus selalu akan menyesuaikan. Jadi transformasi pengetahuan itu akan terus. Dulu kata para ulama, kata kiai ngomong baca bismillah teh bisa terbang. Bismillahirrahmanirrahim hibar orang tadi dulu. Ayeuna mah maca bismillah 1000 kali ge moal bisa hibar tah. Erek maca bismillah 1 juta orang bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim moal bisa hibar. Bahkan erek di puasaan nepikeun ka 40 poe atawa kurang puasa turun-urun hayang bisa hibar moal bisa nepikeun kana. Karena apa? Karena transformasi ilmuna sudah tertransformasi. Asana maca bismillah bisa hibar, ayeuna maca bismillah meuli tiket. Bismillahirrahmanirrahim meuli tiket pesawat naik, hibar-hibar keneh. Hanya wujud dan beda. Dulu itu ada ilmu anu ngaranna mak lampir teh geuningan na film disebut kaca benggala. Lamun ngobrol teh cukup kana cai.
Ya, ayeuna mau bisa nepikeun ke kitu. Kolot baheula mah hayang nanya. Nanti nanya jelema keur di Makkah teh cukup nempo dina seeng. Orang tua dulu cuma orang tanya kana seeng kumaha cager cenah seeng teh. Nanya nu keur di Mekah. Ayeuna mah moal bisa. Ayeuna mah naon? Ayeuna mah aya WhatsApp, bisa video call. Jelema rek aya di tungtung dunia, bisa pahareup-hareup jeung urang gitu. Baheula mah teu kitu. Baheula mah aya telepati. Ayeuna mah pantingna telepon. Ya. Tuh. Kalau dulu tidak gitu. Tapi di dunia ketasawufan, di dunia tarekat itu masih ada. Ya, kontak telepati itu ya di masih telepati begini. Contoh umpamana seorang pengamal tarekat itu, tarekat dzikir maksudnya, bahwa tarekat itu apabila dia pengen bertemu atau apabila dia ada keperluan sama gurunya, tapi umpamanya dia sangat tidak memungkinkan untuk bisa berkunjung ke tempat gurunya karena suatu hal, karena apa? Nah ada di dalam macam beda-beda metodenya setiap tarekat itu beda-beda. Nah tetapi kemudian umpamana dia tawajuh kemudian baca Fatihah dia membacakan guru. Nah kata isuk teh tiba-tiba guruna teh datang ka imahna. Aya naon jang? Nah langsung nanya. Kenapa? Saya udah kontak. Nah eta telepati teh semacam itu. Nah di dunia tasawuf maka ikatan batin antara murid dan mursyid itu. Murid dan mursyid itu ya masih, dan apabila benar robitna ikatanana, ijazahna benar, talqin kalau di Qadiriyah Naksabandia itu disebut talqinnya benar. Ikatan antara guru dan mursyidnya benar. Nah aya ikatan batin semacam itu. Objek. Nah lawannya mustahil Allah itu bodoh. Soalnya bodoh itu li'anna jahla, karena sesungguhnya bodoh itu adalah sifatu naksin, sifat kekurangan. Pihak kita di hakna Allah Ta'ala. Wa naksu pihak kita Allah. Sedangkan kekurangan, sifat kekurangan di Allah Ta'ala itu muhalun, mustahil. Yajibu maka wajib apa tanjihuhu mensucikannya anhu dari sifat kekurangan itu. Palazima maka wajib ittisopuhu maka pasti ittisopuhu tersifatinya Allah Ta'ala bisifatnya kamali dengan seluruh sifat kesempurnaan. Soalnya lamun Allah teu nyaho bodoh teh ngaranna. Lamun Allah bodoh berarti teu sampurna. Gitu. Kurang berarti Allah teh memiliki sifat kekurangan. Tak Allah memiliki sifat kekurangan itu mustahil. Mustahil. Nah sehingga yakinlah kita bahwa Allah itu tahu terhadap bisikan hati kita itu tahu. Makanya nggak doa mah teu perlu gogorowokan, teu perlu doa itu. Ya sawajarna we. Nah, tapi ada kalanya ya berdoa harus keras seperti yang memimpin doa. Memimpin doa keras karena perlu apa? Perlu diamini sama yang hadir. Ari ngadoa sorangan mah perlu gogorowokan. Ngadoa sorangan mah cukup di dalam hati we, atau kalaupun harus dilapatkan ya pelan untuk kudu gogorowokan. Tuh, jadi di doa di hadapan banyak orang mah teu perlu teriak tidak perlu orang nangis, teu perlu. Biasa we. Tapi lamun urang keur sendiri ngadoa teh. Nah, kereteg atau bisikan hati kita ya Allah tahu. Enggak ada yang Allah kata. Allah tahu kebutuhan kita. Ya saya pernah cerita, saya itu pernah ijazah 2008 kalau tidak salah 2008 itu ke Mama Cibarusah Kiai Aneng, Kiai Ishak namanya, Kiai Haji Ishak. Mama Aneng terkenal. Nah, sekarang udah magfur lah. Usia ketika meninggal usianya 129 tahun.
kurang lebih ya. Tapi masih sehat, masih kuat ngerokok bahkan. Ketika saya ke sana sekitar usia 100, udah 100 di atas 100 lah, 110 atau 115 tahun itu masih merokok dan masih sehat. Walaupun fungsi pendengaran sudah kurang optimal, tapi masih mendengar, hanya kita harus agak sedikit keras ngomong, tapi masih nyambung. Ente jika si bolot ente nyambung. Kenapa saya ke sana 2008 itu ceritanya, ini saya cerita, ini pengalaman. Cerita bahwa saya itu tidak jadi menikah 2008. Sudah tunangan, sudah hitbah. Sekitar 10 hari lagi ke hari H batal. Karena sesuatu hal lah batal. Nah ceritanya saya pengen minta doa lah. Minta doa teh ya minta ditenangkan, minta apalah. Kalau harus jadi ya harus jadi, nikah itu jangan batal. Tetapi kalau batal harus dapat gantinya, kira-kira begitulah pengennya doa itu. Datang ke sana jauh pan, di Karawang ke Cibaru Sate jauh lumayan lah. Pakai mobil muter. Datang kan itu teh ku kiai di bawah. Ya jangan jadi sama kieu we nya. Geus salat kieu doa teh Gusti terang kabutuh abdi. Geus sakitu cenah ada. Urang teh nya jero hate tapi aing jauh-jauh. Duh aing jauh-jauh datang ti Karawang ka dieu ngan dibere doa ukur sakitu-kituna. Gusti terang kabutuh abdi. Balik urang pulang. Tapi semakin lama saya renungkan, Allah naon anu teu nyaho Allah. Make kudu urang gogorowokan. Emang apa yang tidak diketahui Allah tentang diri kita apa? Da nyaho kabutuh urang, keinginan kita, kebutuh kita. Allah nyaho kabeh. Tidak ada yang tersembunyi. Ya, matakan cukup benar makanya cek kiai itu yang mama itu bahwa doa itu cukup. Allah tahu kebutuh kita. Ya Allah Gusti terang kabutuh abdi. Jadi meureun lamun cek kasar mah Gusti apa meureun, nah gitulah. Nyaho. Yo ngadoa mah sakitu we. Apa meureun naon kahayang abdi gitulah. Jadi nah, karena Allah tahu apa kebutuhan kita, maka Allah itu akan memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan pengetahuan Allah. Sesuai dengan pengetahuan Allah. Nah, kalau begitu kan pertanyaannya kok kitu mah geus teu kudu ngadoa atuh da Allah nyahoan ieu. Ai urang teu kudu diomong-omongkeun ka Gusti Allah. Nah, kenapa kita harus berdoa? Karena Allah yang memerintah. Nah, Allah itu paling suka. Nah, begini, Allah itu walaupun tahu tentang kebutuhan makhluk, tetapi Allah suka terhadap umatnya, terhadap hambanya, terhadap makhluknya yang menyebut-nyebutkan kebutuhannya. Jadi Allah teresep jelema nembongkeun, jadi memperlihatkan banyak kebutuhan terus. Jadi Allah suka terhadap orang yang menyebut-nyebutkan keinginannya, kebutuhannya ke Allah. Jadi jangan sekali-kali kita punya etikad bahwa ketika kita menyebutkan keinginan kita dalam doa, menyebutkan kebutuhan kita ke dalam doa, Allah teu nyaho ka hayang urang jeung kabutuh urang. Jadi kudu ditekadkeun Allah teu nyaho. Nan kunaon ku urang kudu disebut-sebut karena Allah resep. Ya, karena bahkan cek Imam Ghazali urang saking kudu ngadoana kudu bari ceurik tadi harus sambil nangis ngadoa teh kalau tidak di hadapan orang lain. Kalau tidak bisa nangis pura-pura nangis. Pailam tabki patabakau. Kalau tidak bisa nangis ya pura-pura we nangis. Cecerikan ngadoa teh. Jadi li ajli tarohum kudu ditembongkeun ngadoa teh seperti layaknya orang yang minta dikasihani. Seperti orang apa yang mohon maaf orang yang minta-minta. Aduh pasien abdi tos 3 dinten can tuang. Nah gitu.
Ada sok itu pura-pura pakai baju lusuh, pura-pura ketempol leuleus lapar, padahal anyar keneh ngawuduk teh. Pura-pura we supaya dipikarunya. Tapi nantong nyangka bahwa Allah teh nyaho bahwa yan urang teh pura-pura nyaho Allah teh bau kita teh. Ngan itu hanya untuk mengekspresikan bahwa kita ini makhluk yang sangat lemah, yang sangat tidak berdaya gitu. Nah itu ya. Nah jadi mustahil Allah itu tidak tahu, mustahil. Sebab sifat ketidaktahuan itu adalah sifat kekurangan. Kalau Allah memiliki sifat kekurangan ya berarti nyalain Allah, bukan Tuhan, tidak layak jadi Tuhan lamun boga sifat kekurangan mah. Tasana karena Allah itu dibersihkan dari seluruh sifat kekurangan apapun itu. Nah di antara ciri sifat ilmunya Allah itu wa ma fi dalika min daqaiqi sun'i. Allah itu mampu menciptakan sesuatu yang sedetil-detilnya. Apapun itu. Dengan sesempurna-sempurnanya. Jadi seluruh ciptaan Allah itu tidak ada yang tidak sempurna. Sempurna, sesempurna-sempurna. Saya itu kan seneng lah kalau lihat internet itu, lihat YouTube, lihat apa. Suka lihat, coba cari aja. Discovery itu cari bagaimana mengupas nyamuk. Itu nyamuk rengit. Nyamuk itu hebatnya nyamuk. Kita kan menganggap itu makhluk yang tidak. Ya makhluk sepele lah. Makhluk tidak ada manfaatnya, sepele. Tapi nakunaon Allah di Quran. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak malu membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk. Padahal nuriku orang dianggap sepele. Tapi coba makhluk nyamuk itu makhluk yang sangat dahsyat, hebat. Jadi ini bukti sifat ilmunya Allah. Bagaimana hebatan nyamuk. Nyamuk itu punya sayap, 4 sayap. Nah, di dalam sayap itu ada sensor macam-macam. Ada sensor panas, dingin, suhu udara. Dia tahu kapan akan hujan, dia tahu. Radarnya lebih hebat dari radar perakiraan cuaca BMKG. BMKG mah perkiraan hari ini hujan, tuh hujan-hujan puguh. Perkiraan cerah hujan puguh mah. Nah. Jadi akurat, jarang akurat. Nah kalau radar nyamuk itu pasti akurat. Dia tahu hari ini akan hujan, maka dia akan membuat persiapan supaya bagaimana dia menghadapi hujan. Hari ini akan panas, hari cuaca di sini lembab, tidak cocok untuk dirinya dan untuk hidup spesies, maka cepat akan pindah. Ini kelembabannya atau suhunya terlalu panas, ini terlalu dingin. Dia tahu nyamuk itu. Dengan apa? Itu sensor di sayapnya. Sensor sayap. Dia itu tidak bernapas dengan paru-paru, tidak seperti kita, tidak. Tapi butuh napas sama. Napasnya repot, mata kan kudu bersyukur. Nyamuk itu repot napasnya. Setiap hari dia itu membawa tabung oksigen. Setiap hari. Coba kudu terbang bawa tabung oksigen. Nah dia bernapas dengan itu. Jadi oksigen yang dibawa di tabungnya. Ketika dia mau, kapan ngisinya? Ketika dia mau mengisi itu, dia itu akan lari ke air. Dia itu akan terlentang di air. Nangkarak. Nah ngisi oksigen ke penuh, dia akan terbang lagi. Nyamuk, nah itu itunya. Di tangannya itu dia punya selalu membawa pisau bedah, membawa pisau. Jadi lamun erek nyocok kita yang nyamuk betina, jalu mata nyamuk betina itu ketika akan menggigit kita itu karasa nyeri. Nah sakit itu, rasa sakit itu adalah proses pembedahan.
yang dilakukan oleh nyamuk. Jadi begitu ente langsung nyocok, dia itu kudu ngabedah heula karena apa? Belalainya itu tidak bisa masuk langsung. Tidak bisa kudu ngabedah heula. Maka sayatan pembedahan itu ente ngalaku. Itu tuh prosesnya genep kali itu. Ada 6 kali proses penyayatan, pembedahan. Genep kali ngabedahna teh genep kali. Nah baru dia memasukkan pipa, disebut belalai itu. Masukkan pipa, karek getih disedot. Getih disedot. Buat apa darah itu? Darah itu untuk menjamin nutrisi bagi calon generasi penerusnya. Jadi bukan untuk dirinya, bukan. Jadi nyamuk menyedot darah itu bukan untuk diri, bukan. Tetapi untuk menjamin keberlangsungan hidup generasi setelahnya. Karena geus nyedot manehna bakal ngajuru. Ngendog. Sudah nyedot darah itu, maka dia akan menolorkan telur. Manehna geus maot. Tugasnya selesai sampai dinya. Jadi tugas hirupna di dunia teh pendek, nyamuk mah. Geus ngalahirkeun, artinya sudah bertelur, mati. Betina mah nyamuk betina. Tetapi sebelum mati dia sudah menjamin bahwa keberlangsungan hidup generasi setelahnya dengan apa? Dengan menyedot getih manusia untuk menjamin kecukupan nutrisi telurna, bahwa ninggalkeun oge ayeuna maot oge ninggalkeun geus teu melang gitulah. Jadi si indungna teh jadi iya. Jadi hari ibu kanyaah indung reungit ka anakna coba. Jadi ente melang dek ninggalkeun maot oge soalna geus ditunda, geus dititipan nutrisi tina naon? Darah. Jadi ente dibikeun getihna, jadi begitu disedotnya dia akan olah di dalam tubuhna. Ente dicokot sel darahna mah tapi diolah teh naon? Nutrisina, vitamina, nutrisi, gijina anu aya dina kandungan darahna itu yang diambil. Disimpan dina selaput anu membungkus telur, simpan di dinya. Nah, kemudian bertelur akan disembunyikan telurna teh dibalik-balik apa daun apa disembunyikan supaya terhindar tina eta. Nah, sudah itu meninggal. Geus, beres. Ah, betul banyaklah di YouTube itu pengetahuan tentang itu. Ya. Nah, ini bukti bahwa jadi bukti sifat ilmunya Allah itu bahwa kesempurnaan ciptaannya. Jadi Allah menciptakan sesuatu itu begitu detail. Jadi begitu detail dia nepikeun kajet. Walaupun umpamana ciptaan yang ada di diri kita itu belum dibutuhkan, tetapi geus diciptakeun ti memehna. Padahal umpamanya dibutuhkannya beberapa tahun yang lalu, tapi begitu lahir kita saja begitu lahir geus dibekali, geus dibutuhkan. Jadi geus lengkap sampai buat kebutuhan kita sampai masa datang ti mimiti lahirna. Apapun semuanya. Jadi tidak ada makhluk yang tidak sempurna. Jadi semua makhluk Allah itu di dalam segi penciptaannya itu semuanya sempurna. Semuanya sempurna. Jadi Allah anu teu sampurna. Tu wa ma fi dalika min daqaiqis sun'i wal hikami, dan hukum-hukum ketentuan hikmah wa manafi kemanfaatan wa mahasini dan kebaikan-kebaikan allati ta'ijul ukulu alal ihatoti, yang lemah apal ukulu akal anil ihatoti, untuk mengkaper di asoriha terhadap rahasia-rahasia semuanya, yang kadang-kadang akal tidak bisa menjangkau terhadap rahasia di balik semua penciptaan Allah karena keterbatasan pengetahuan akal. Jadi kita itu kan tidak tahu rahasia penciptaan Allah itu hanya sedikit. Entenya pan tadi Allah kunaon nyiptakeun reungit ge kan belantenya. Kan orang kadang-kadang naon Allah teh nyiptakeun reungitnya padahal mantong ciptakeun anu kararitu anu kemudian di laut oge di laut kan aya binatang-binatang yang tidak bisa dimakan ya keur naon diciptakeun tah. Nah, yaijul uqulu anil ihatati bi asriya, yang akal lemah tidak mampu untuk mengetahui.
Oh, apalagi kalau kita melihat proses proses bumi semesta ini. Matakan suatu ketika malamun aya program wisata keluar angkasa, orang kudu bisa ini kudu nama supaya nempok ciptaan Allah teh kos kumaha. Ya, ieu mah leutik atuh. Ayeuna dunia mah leutik. Ya, hobi di antara hobi saya itu kan mengamati langit, antariksa. Alhamdulillah, saya itu sekarang sudah dikasih bupati yang terpilih ini, bupati dikasih teleskop. Dua, nah 115 jutaan harganya. Teleskop. Jadi kalau cerah saya amati langit pakai teleskop. Ada teleskop yang canggih yang bisa langsung konek ke HP. Jadi ninggalinan teu kudu kieu, ninggalitin HP we langsung. Dia akan. Nah, kita bisa melihat begitu banyaknya ciptaan Allah. Jadi kalau kita melihat bumi ini begitu luas, nah di semesta, di jagat raya ini masih banyak yang lebih luas daripada bumi ini. Masih banyak yang lebih hebat daripada bumi ini. Kita jangan sangka bahwa hanya bumi anu rame kieu teh, mungkin saja di dunia, di planet lain juga mungkin, tapi ini baru kemungkinan. Walaupun sampai saat ini belum ada ilmuwan yang berhasil menemukan kehidupan selain di bumi gitu. Tapi mungkin saja ada kehidupan di planet-planet lain atau di bintang-bintang lain, di galaksi-galaksi lain. Tapi karena ta'ijul uqulu anil ihatati bi asriha. Wa kullu ma huwa kadalika, dan setiap yang karakternya semacam itu la yakunu illa min soni'in alimin hakimin bi hukmi darurati. Karena penciptaan ini begitu dahsyat, tidak bisa dijangkau oleh akal, maka pasti yang menciptakannya itu maha dahsyat, maha hebat, yaitu Sang Allah, Sang Pencipta, maha mengetahui, maha berilmu. Sebagaimana firman Allah, innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah mengetahui terhadap segala sesuatu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, dan seterusnya. Wa ya'lamu ma fis samawati wa fil ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidatis sudur. Nah, jadi intinya kesimpulannya, nah karena Allah maha mengetahui, Allah berilmu, maka ya kita harus selalu sadar itu supaya ya hidup kita itu aya remna. Jadi lamun urang arek ngalaksukeun doraka, arek ngalasiat sing ingat bahwa Allah teh nyaho. Lamun urang erek teu jujur teh, kalau kita tidak jujur dalam pekerjaan kita, tidak jujur di dalam perilaku kita, selalu ingat bahwa Allah teh nyaho. Allah itu tahu. Makhluk manusia bisa ditipu, bisa dibohongi, bisa dibodoh-bodohi, tapi Allah mah moal bisa ditipu. Allah mah nyaho. Tidak ada satupun perilaku kita yang luput. Makanya hati-hati, ya hati-hati. Tong kita merasa bahwa Allah tidak melihat, menyaksikan kita. Nah makanya di dalam fikih pun kita tidak boleh sebetulnya, tapi tidak boleh nanti haram, makruh. Tidak boleh walaupun di tempat sedang sendiri memperlihatkan orat. Jadi orat itu ada dua pandang. Ada orat yang wajib nutup, ada orat yang haram buka. Mana nu wajib ditutup lalaki? Ma baina surrati wa rukbah. Eta wajib ditutup. Mana yang haram dilihat, dibuka yang haram dilihat itu lamun di lalaki mah sawatain. Yaitu anu dua saluran pembuangan eta. Karena nu ditutupan ku selempakna, memakai selempakna eta we udah haram ditempo mah. Jadi aya nu haram dibuka, aya nu haram ditempo maksudna. Anu haram dibuka nama tadi haram dibuka nama mabaina surati warukbah eta nu wajib ditutup. Jadi wajib ditutup berarti haram dibuka. Tapi aya nu haram ditempo.
Mana sawatain lalaki ya di lalaki. Kumaha mun urang nempo pingping lalaki dosa henteu walaupun eta orat. Ya kan pingping lalaki teh orat ngan ketika ditempo mah teu haram. Jadi aya nu haram ditempo, aya nu wajib ditutup. Jadi pingping wajib ditutup ngan teu haram lamun ditempo. Urang nempo pingping lalaki ya sesama jenis gitu laki-laki teu haram nempo pingping nama, tapi lamun nempo bobogaanana mah haram. Karena eta mah haram sesuatu anu haram ditempo, haram dilihat. Nah, makanya walaupun tidak ada siapapun, nah, tetap we wajib nutup aurat mah. Setidaknya anu haram ditempo na tadi, haram dilihat na tadi. Haram. Nah itu jadi kudu sadar, kita harus selalu sadar bahwa Allah itu melihat, menyaksikan terhadap apa perilaku kita, bahkan bisikan hati kita, kereteg hati orangnya Allahnya. Nah itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Allahumma alhimna imana qahu bi awamirokan wa wahyaka wa rizqna fahaman na'lamu bi kaipan najika ya rahimin. Allahumma rizqna fahaman nabiyina wa muslimin wa rahmah malaikatil muqarrabin wa rahmatika ya rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.